cairan ini diracik. Oke, diracik. Ini. Jadi ada mungkin kami belum lebih detail komposisinya berapa. Namun dari kandungan itu terlihat bahwa memang tujuannya adalah digunakan untuk seperti halnya ekstasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Dir Narkoba Polda Riau, Pak Victor. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya nih, Pak? Baik. Baik ya. Ya. Ini sepertinya kalau untuk narkoba ini tidak habis-habisnya untuk memberantas ya, Pak ya. Ya. Kita Gimana? tidak akan pernah berhenti memberantas narkoba. Benar sekali. Nah, narkoba ini memang jadi musuh dalam selimut karena kita nggak tahu penggunanya sendiri itu apakah gejala-gejalanya tidak begitu nampak ya, Pak ya. Nah, gimana nih Pak untuk tangkapan terakhir tuh yang saya pengen tahu itu tentang liquid itu, Pak. Nah, liquid ini jenis narkoba apa ini, Pak? Ya, jadi memang penjualan narkoba ini kan selalu update ya. Benar. Dia biasanya Per berapa nih ada? custom dia setiap produksi yang ada untuk membuat masyarakat tertarik. Inovasi baru. Nah, inovasi baru dari waktu ke waktu. Nah, yang kita kemarin ungkap ini cukup menarik karena dalam kemasan satu atau 15 ml itu terkandung ada beberapa zat adiktif yang biasa digunakan oleh orang yang akan fly atau diskotik. Jadi kandungannya itu ada 3 di sana. Ada MDMA, ada kafein, terus ada K. Itu masing-masing biasanya di pasaran sebenarnya sendiri-sendiri. Oke. Namun dalam kemasan ini dia sengaja diracik untuk menimbulkan efek yang lebih bagus lagi. Mungkin pemirsa belum banyak tahu tentang yang namanya liquid itu. Itu berbentuk pil, cairan atau apa yang bisa digunakan oleh si pengkonsumsinya itu seperti apa cara penggunaannya? Nah, jadi gini Mas, memang cairan ini diracik. Oke, diracik. Ini. Jadi ada mungkin kami belum lebih detail komposisinya berapa. Namun dari kandungan itu terlihat bahwa memang tujuannya adalah digunakan untuk seperti halnya ekstasi. Oke. Jadi dia bisa meramu perasaan si pemakai atau si pengguna sehingga lebih menikmati liquid tersebut. Itu jenis dihirup ya atau Jadi gimana? liquid ini dituangkan dalam minuman, kemudian diaduk, kemudian diminum. Oh, Sekilas tidak akan terlihat dia mengkonsumsi narkotika, tapi karena dia dalam bentuk liquid. Kalau biasanya kan kita lihat dia menggunakan pil tablet ekstasi, atau mungkin dalam sabu-sabu dia menggunakan bong. Nah, pada saat ini dia menggunakan liquid yang dicampur sehingga seperti minum seperti biasa. ini mohon maaf nih Pak. Itu ada hand sanitizer 15 mili ada sebesar ini kah? Segini ya kira-kira ya. Segitu? Botolnya sih kira-kira Berarti setengah dari ini. ya, setengah dari itu. Setengah dari ini dan itu tinggal tetes aja tergantung kebutuhannya si pengguna. Iya, tinggal tetes saja. Jadi satu tetes itu harganya satu botol harganya 1 juta. 1 juta. Ya. Wow. Lumayan. Jadi 15 mili itu bisa dikonsumsi untuk berapa orang? Itu bisa, saya kira tergantung ya, tergantung si konsumernya. Ada yang bisa 1 botol, mungkin ada yang setengah botol. Nah, kita memang belum ada bisa studi ke orang penggunanya berapa ini sebenarnya. Nah, itu ketika menangkap pelaku, mendeteksi bahwa itu narkoba itu dari mana sih Pak Dir? Ya sebenarnya ini kan dalam penyelidikan. Jadi kalau berbicara penjual atau bandar narkotika ini kan selalu tidak hanya melulu liquid, dia sebenarnya juga bermain di barang bukti yang lain. Nah ini kebetulan karena kita sedang mengadakan penyelidikan, kita menemukan bahwa dia bandar narkotika jenis sabu, ternyata dia menyimpan liquid. Oke. Dan itu merupakan temuan pertama di Riau. Untuk sementara ini itu temuan pertama dengan komposisi yang berbeda dan dengan model atau merek yang berbeda. Itu yang pertama.
Di Indonesia, skala Indonesia? Di Indonesia kami Sudah juga masuk kah sudah gitu? browsing. Jadi begini, ini mungkin kan home industry ya. Ya. Oh, ini home industry ya? Nah, sepertinya ya, dan kita nggak tahu karena ini dari racikan, baik dari ini yang melihat dia lebih ke arah pabrikan itu dengan tutupnya itu yang agak solid. Nah itu memang baru pertama kali di Indonesia. Oke. Belum ada kita temukan dengan barang bukti yang sama, dan kita sedang selidiki nih sebenarnya di mana pembuatannya. Gitu. Berarti ada kecenderungan ini masih ada lagi yang di tempat-tempat lainnya. Kemungkinan masih ada lagi, Mas. Makanya kita Masih penyelidikan. turunkan anggota untuk penyelidikan lebih intensif di mana sebenarnya tujuan penjualan ini, di mana pembuatannya, pasar-pasar mana yang dia tuju ini sebenarnya oleh si bandar ini. Udah berapa lama operasional kalau dari pengakuan? Dari pengakuan sih dia sebulan, namun karena kita tidak bisa konfirmasi kan, atau kita bisa cross check benar tidak sebulannya kan, ya kita anggap ya memang peredaran ini masih tahap pre atau awal. Karena di pasaran kita juga belum menemukan barang yang sejenis. Nah, terakhir Pak Dir, tentang efek ke pemakai. Secepat apa, kemudian pengaruhnya apa kalau menggunakan liquid? Nah, jadi sebenarnya secara jujur saya juga belum pernah menggunakan itu ya. Oh iya, benar. Sebenarnya dari komposisi 3 itu masing-masing punya adiktif sendiri-sendiri. Oke. Si ketamin sendiri ini akan menyebabkan gembira, happy. Gembira. Begitu pula dengan si ketamin, kemudian kafein itu lebih ke adiktif, jadi lebih akan dia sama Tidak seperti sama. halnya kita ngerokok kan ada kafeinnya atau ininya. Terus kemudian MDMA itu sama dengan ekstasi, itu bahan dasar alami dari ekstasi. Itu yang bisa mengaktifkan dia selama berjam-jam satu malam. Jadi Satu malam, kalau ya? dipadu diracik ini saya kira tidak jauh-jauh dari situ juga itu ininya efek Pengaruhnya sampingnya, ya, pengaruh penggunaannya ya. Iya. Ya, untuk pesan nih kepada orang tua dan anak-anak muda ini menjadi targetnya ini ya Pak Dir. Nah, boleh disampaikan. Ya, jadi mungkin pesan kami dari Direktorat Reserse Narkoba terutama kepada orang tua, cobalah untuk berkomunikasi lebih baik. Karena narkotika sekarang kemasannya berubah-ubah. Kita mungkin belum update yang sekarang ini ternyata tiba-tiba dikonsumsi sama anak kita itu berupa narkotika. Jadi harus sering komunikasi, sering berhubungan dengan baik dengan anak-anak dan dipantau terus. Karena narkotika ini akan selalu merubah casingnya. Iya. Dengan tujuan tetap diedarkan. Oke. Nah, pasarnya tetap ada dan kita pasar yang sangat produktif. Anak muda. Untuk anak muda. Nah, anak muda saya kira tinggal kita bagaimana untuk mengalihkan kegiatan ya untuk yang lebih positif. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, saya kira kurang tepat sekali lah kita masih menggunakan narkotika. Iya. Oke, baik. Komunikasi antara di ruang lingkup paling kecil yakni keluarga antara orang tua dan anak itu memang saling keterbukaan yang penting ya Pak Dir ya. Nah, seperti kata Pak Dir tadi bahwa narkoba itu selalu berevolusi. Kecepatannya bahkan ini hampir sama dengan munculnya handphone merek baru ya Pak Dir ya, dengan kualitas terbaru dan bahkan bisa lebih mengakibatkan kerusakan di dalam tubuh kita. Nah, kita pamit dari program ini. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.